Tapi menurut Prof, apa sih yang membuat pemerintah tidak menetapkan status itu? Wah itu kalau itu lebih kepada ini, lebih kepada dua hal Mbak kalau yang mau dilihat. Pertama dari sisi aturannya sendiri. Kalau aturan itu kan sebenarnya hanya pedoman ya. Itu kalau kita orang hukum progresif itu mengatakan aturan itu ya dalam kondisi itu yang penting adalah menyelamatkannya itu, bukan masalah pengaturannya. Tapi sebagian kita mungkin aturan berlindung di balik aturan. Jadi mereka nggak mau karena aturannya alasannya nanti kan saya melanggar ini bla bla. Yang kedua sebenarnya lebih kepada ini Mbak, ketidaksiapan perangkat. Jadi perangkat itu ya kepala daerah ini siap nggak kalau dijadikan nasional? Karena mereka siap harus masuk penjara, siap harus diaudit, siap harus dipertanggungjawabkan semua anggaran yang digelontor. Karena begitu jadi bencana nasional, seluruh APBN dikonsentrasikan ke sana. Memang itu cepat nanti jok-jok, tapi persoalannya siapkah ini dari gubernur, bupati, wali kota semuanya pada menanggung itu semua. Malah duitnya belum lagi nanti pembantu presiden pada siap belum, karena itu kan ada reshuffle, ada ini masyarakat nanti ada keuntungan lebih. Daerah kan menganggapan begini, oh kalau begitu nanti semua kesalahan bisa dilempar ke pusat semua, daerah nggak bentuk apa. Bukan seperti itu, justru Anda mengalami situasi yang lebih berat lagi, akan berhadapan konsekuensi hukum apa yang terjadi kemudian dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang ada dikeluarkan selama dari mulai kejadian sampai ke pasca. Itu yang berat, siapa mau, nggak akan mau. Auditnya itu sangat besar-besaran dilakukan. Besar-besaran dilakukan dan seluruh TNI Polri bisa masuk semua. Padahal itu ada persoalan dampak ekonomi, dampak macam-macam itu kan sudah sesuatu yang sekarang sudah real semuanya. Pasal 7 ayat 2 itu sudah terpenuhi semua Mas, untuk sana itu. Tapi masyarakat nggak mau ya, kembali pemimpin itu kan political will. Karena jenjangnya kalau misalnya ini kan usulannya tadi dari bupati, wali kota ke provinsi ke laporkan lagi BNPB ini nanti koordinasi dengan Menko dulu kan macam-macam baru ke presiden. Karena presiden ini sifatnya sudah ke tingkat tataran paling tinggi politis lah seperti itu. Jadi political will-nya ke sana. Nah persoalannya kan presiden kemarin ketika ke sana itu tidak ada satupun pemimpin itu sana nemuin. Bapak Presiden bisa nggak kami ditetapkan jadi ini kan nggak ada yang mau begitu, malah yang mengatakan malah keluar kata-kata apa Bapak Presiden seumur hidup kan. Jadi bagaimana orang kita mau ngomong ini gitu loh Mas, ini ampun kan kita kan masyarakat ampun saya mah kayak gitu situasi loh. begitu aja masih dipolitisir. Masih dipolitisir mencari sesuatu Mas gitu loh. Sebenarnya kalau aturan sih ya kita bawa ke MK aja. Orang bisa jadi wapres. Tapi lucu Mas, terhadap bencana dia sangat prosedural. Betul, prosedural ya. Tapi terhadap investasi misalnya prosedurnya dipangkas gitu. Jadi kita tuh sangat terhadap sesuatu yang bersifat kemanusiaan sangat tekstual sekali. Pokoknya patuh banget sama undang-undang gitu ya. Tapi terhadap aktivitas eksploitasi misalnya kejahatan lingkungan nggak pernah balik ke kitab tadi gitu. Bahkan banyak di daerah-daerah khususnya di 3 provinsi yang terdampak itu tadi dikatakan oleh Mbak Uli, masyarakatnya aja belum sejahtera walau meskipun ada tambang besar yang ada di sana gitu misalnya. Iya Mbak, hampir kebanyakan ya Mbak ya. Saya juga belum melihat ya, mungkin bisa ditunjukin aja gitu ya di lokasi tambang mana gitu yang masyarakatnya sejahtera gitu. Hampir nggak ada. Nggak ada gitu. Kalau ada ya kasih tunjuk aja, mungkin bisa jadi pembelajaran. Tapi ini buktinya nggak ada gitu ya. Di sawit juga begitu. Hampir rata-rata semuanya berkonflik gitu ya. Pangan yang tadinya mereka bisa produksi sendiri, terus kemudian bergantung pada pasar gitu. Mereka yang tadinya petani berubah menjadi pekerja lepas harian, buruh di perusahaan. Jadi semuanya belum lagi berubah. Masyarakat adat ya. Iya, belum lagi masyarakat adat udah kehilangan tanah, terus bekerja di perusahaan, digaji murah lagi, standar operasional keamanannya juga nggak dipenuhi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang banyak dimensi dari kehidupan kita itu yang berubah ya setelah perizinan ekstraktif itu masuk gitu. Jadi dampak terhadap lingkungan tuh hanya satu hal. Tapi ada dimensi lain, dimensi sosial ya, bahkan religiusitas yang berubah gitu Mbak. Di Kalimantan misalnya gitu ya, masyarakat adat terhadap hutannya itu mereka ada ritualitas di hutannya. Jadi kalau hutannya hilang, ritualnya akan hilang. Sama seperti di Papua ya? Bener, karena nggak boleh ritual di tempat lain gitu. Atau di lapangan bola nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Masih di hutan. Atau ketika mereka ritual, mereka membawa sesajennya itu dari hutan, hasil-hasil hutan. Nah kalau hasil hutannya nggak ada lagi, mereka nggak bisa bawa sajen, ritualnya nggak bisa dilakukan gitu kan.
di timur, wilayah timur lainnya Papua, NTT membangun rumah itu punya kayu khusus ya, yang itu berkaitan tadi dengan spiritualitas mereka. Ketika kayunya hilang ya nggak bisa itu keterhubungan mereka dengan leluhur dan lain sebagainya itu hilang. Tapi kan narasi begitu tidak laris ya kalau kita ngomongin dalam Malah konteks jadi, ekonomi ekstraktif benturannya gitu agama, ya. Mbak, nanti benturannya ke agama itu. Jadi Repotnya. mereka kehilangan, bukan cuma kehilangan rumah ya, mereka juga kehilangan ekosistem, kehilangan kebudayaan, Kehilangan macam-macam. identitas Oke. juga gitu. Nah, kan teman-teman Wali kan ada di lokasi nih. Ada satu lembaga filantropi bilang ke kita, kenapa kita selalu gagap, Mas? Karena tidak ada leadership di tengah bencana. Ketika kita datang sampai bandara, itu kita tuh bingung. Ini kita bawa barang ini, kita bawa semua pasukan kita, itu mau kemana? Mau di tempat misalkan di Sumatera gitu, di Medan. Ini mau kemana kita nih? Gak ada yang ngatur, kamu kesana ya, kamu kesana, dompet duafa kesana, Asar Humanity kesana. Jadi semuanya tersebar. Nah dia bilang, tidak ada kepemimpinan di tengah bencana sekarang. Nah, tuh tadi Pak Rudi sudah tanggapin. Kalau menurut Mbak Uli gimana? Ketika teman-teman di sana soal bantuan ya? Iya, bener Bang. Jadi tadi ya saya balik dan saya sepakat gitu ya. Kita berulang kali diterpa bencana, tapi nggak pernah belajar gitu dari bagaimana menangani bencana itu sendiri. Gitu ya. Nah itu yang membuat kita selalu kolaps ketika bencana datang gitu ya. Nah kenapa itu terjadi ya tadi karena tidak ada kepemimpinan, sosok yang mampu kemudian mendinamisasi ketika situasi krisis datang. Gitu. Keterlibatan TNI Polri di lapangan juga minim di bencana kali ini, Mbak? Di 3 bencana itu iya gitu. Tapi kan maksudnya Mereka kan pelaksana ya? keterlibatan TNI ini kan juga satu sisi dia baik tapi sisi yang lain belum tentu juga baik gitu kan. Jadi memang dia juga harus dilihat dari semua sisi gitu ya. Dan mungkin bukan hanya TNI yang harusnya juga mengambil respon cepat, tetapi juga tadi ya kementerian-kementerian lain yang terkait. Cuman memang menurut kami yang paling penting adalah gini Bang, kita itu tidak pernah mau meletakkan pengurangan risiko bencana dalam tadi model mitigasinya. Gitu ya. Lemah ya? Nggak pernah dilakukan bahkan ya. BNPB itu punya banyak sekali peta wilayah rawan bencana. Tapi peta-peta itu nggak pernah berfungsi Mbak, karena dia nggak pernah dijadikan sebagai dasar penataan ruang. Gitu. Jadi ada nih kita tahu titik-titik bencana gitu ya, tapi dalam konteks penataan ruang, wilayah-wilayah itu justru menjadi wilayah-wilayah yang paling banyak diterbitkan izin gitu ya. Sebut saja kayak tadi Punggungan Bukit Barisan itu kan sebenarnya adalah wilayah rawan ya, bukan hanya banjir longsor, tetapi juga ada patahan ya, patahan-patahan megatrust gitu ya di sana gitu ya, yang kemudian ketika itu salah urus maka itu akan berdampak besar sekali. Tapi sekarang di Sumatera tren izin itu semuanya mengarah ke Bukit Barisan. Tambang emas di sana, tambang batu bara di sana, geotermal di sana gitu. Nah itu membuktikan bahwa perspektif risiko bencana, pengurangan risiko bencana itu nggak pernah ada dalam kepengurusan ruang hidup kita. Mungkin gitu. tahu tapi nggak mau tahu jadinya. Nah ada yang miris sebenarnya, mungkin nanti bisa dicek dari sisi hukum ya. Saya dengar cerita Mbak Uli jadi sedih kita ya? Iya, karena saya pribadi masih ada keluarga yang belum bisa dihubungi sampai saat Bener. ini di Aceh. PSN itu paling lucu, Mbak. Proyek strategis nasional. Jadi ketika ada satu proyek strategis nasional yang hendak dibangun di satu wilayah, yang peruntukan ruangnya bukan untuk itu, misal untuk KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. KEK. Jadi harusnya di satu wilayah, ditata ruangnya, wilayah tersebut bukan menjadi wilayah KEK gitu. Tapi karena dia proyek strategis nasional, tata ruangnya yang ikut proyeknya, bukan proyeknya yang ikut tata ruangnya. Padahal kita tahu basis basis hukum dari proyek strategis nasional ini kan hanya peraturan setingkat menteri ya. Padahal penataan ruang itu hukumnya itu setingkat undang-undang gitu. Karena dalam struktur hukum nggak boleh sebenarnya ya peraturan tingkat menteri itu melampaui atau melanggar undang-undang yang adalah basis hukum yang di atasnya gitu. Nah itu yang membuktikan bahwa ya udah deh
nggak peduli lah ini wilayah rawan bencana, nggak peduli nanti orangnya mau mati semua gitu ya. Yang penting investasinya tetap jalan, proyeknya tetap jalan dengan stempel proyek strategis nasional gitu. Nah ini yang juga berbahaya. Tapi bagaimana kemudian Pak Trubus dan juga Mbak Uli melihat, oke, adanya proyek ini kan untuk pemasukan uang negara, uang daerah. Tapi satu sisi lingkungan juga harus diprioritaskan. Kalau dari Pak Trubus dulu deh, gimana Pak melihatnya Pak? Ini kan pemasukan negara Pak. Ya, jadi gini, ada dalam kebijakan publik namanya teori cost and benefit. Jadi kalau melihat cost-nya itu pokoknya bisa direkayasa, itu yang dilihat itu yang ditonjolin yang benefitnya itu. Benefitnya. Itu, nah sehingga ketika itu untuk masukan negara, untuk PAD, untuk APBD, untuk macam-macam segala hal itu yang berbau positif, maka yang ini tuh benar-benar dikorbankan sedemikian rupa. Negara akan dapat duit segini banyak gitu ya. Banyak. Jadi yang muncul itu nggak pernah ini betapa rakyat yang menderita nanti yang mati ya. Akhirnya kemudian nanti untuk melegitimasi kaum entah itu kaum agamawan, entah itu akademisi, entah kaum intelektual mengatakan bahwa ya itu sesuatu yang sifatnya normal, namanya itu ada istilahnya sesuatu yang dikorbankan dalam rangka untuk mencapai kebaikan. Karena seperti itu bahasanya. Tetapi menjadi persoalan kemudian ketika bencana ini mau dinilai seperti itu, kan pada akhirnya dia semuanya jadi error semua karena keuntungannya jadi nggak ada semua kan, hilang yang diharap-harapkan kan hilang semua. Yang ada adalah kerugian. Kemudian pada tataran itu misalnya sawit ini dibangun sekian ini. Konsesi tentang sawit itu kan berapa yang nanti tumbuh lagi, ada cabangnya lagi, itu sama dengan hutan kok gitu kan seperti ada itu. daunnya. Ada daunnya malah ngatain itu. Nah, ini kan menjadikan seolah-olah apa yang disampaikan Mbak ini ya sudah itu memang istilahnya lingkungan yang harus ditanggung ya kita udah pokoknya kita melakukan ada forestry lagi atau apalah pengembangan yang sifatnya lebih kepada orang Jawa itu ya istilahnya memberi dia tenang aja gitu ya, artinya menjadi kamu diem gitu. Jadi sudah selesai. Yang penting ada langkah karena memang gini Mbak persoalannya ya sekali lagi bahwa negara ini butuh cuan. Itu menjadi problem. Jadi butuh cuan dalam rangka pembangunan itu membutuhkan banyak hal. Sementara kita sisinya yang ada cuma pajak sama hutang. Kan itu kalau sumbernya itu cuma dua itu, pajak sama hutang, nggak ada sumber yang lain. Nah, kemudian sumber daya alam itulah yang bisa dieksploitasi untuk menutupi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan